Sahabatku saudaraku, bertemanlah dengan orang-orang solih. Memiliki sahabat orang-orang solih merupakan suatu kenikmatan dan karunia dari Allah yang sangat besar. Dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, Khalifah Umar bin Khattab berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Sebagai makhluk sosial, tentu tidak lepas dari berinteraksi dengan orang lain. Akhlak dan perilaku yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh akhlak dan perilaku lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, agama yang kita imani sebagai nafas kehidupan seorang muslim, memberikan panduan untuk selalu bergaul dengan orang-orang solih agar akhlak dan perilaku orang-orang tersebut dapat mempengaruhi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan bersama orang-orang solih, kita akan senantiasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu juga ketika dalam keadaan lemah atau ingin berbuat sesuatu yang buruk. Maka setidaknya ada pengingat yang selalu mengembalikan diri ke jalan yang benar. Rasulullah bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sering melihat kebaikan-kebaikan orang solih, maka dapat memicu adanya rasa cemburu. Sehingga hal ini menumbuhkan motivasi untuk bisa melakukan amal solih seperti yang mereka lakukan. Karena salah satu kecemburuan yang diperbolehkan dalam agama ini adalah cemburu pada amalan kebaikan. Rasulullah bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara, kepada seseorang yang Allah berikan harta kemudian dia menginfakannya di sebagian malam dan siangnya. Dan kepada seseorang yang Allah berikan Al-Quran dan dia membacanya di sebagian besar malam dan siangnya. Hadis riwayat Muslim. Terkadang sedikit banyak dapat menilai kebaikan seseorang dengan melihat pergaulan antar sesama temannya. Karena kebaikan seseorang memberikan pengaruh baik lingkungan sekitarnya. Begitupun sebaliknya, keburukan seseorang juga bisa memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah senantiasa berusaha untuk bergaul dengan orang baik dan orang solih. Dengan harapan kebaikan itu akan mempengaruhi dirinya. Rasulullah memberikan teladan dengan menjadikan pergaulan sebagai salah satu faktor yang digunakan dalam menilai seseorang. Rasulullah bersabda, seseorang bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Di sisi lain, Allah menjelaskan bahwa memiliki hubungan pertemanan di dunia menjadi sangat penting, karena menjadi salah satu langkah dan ikhtiar yang seharusnya dilakukan dalam rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat. Ketika masih di dunia dan salah dalam memilih teman yang justru mengajak pada keburukan dan semakin menjauhkan diri dari Allah, maka hanya akan menjadikan penyesalan di akhirat nanti. Allah berfirman, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya, dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku, dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Quran, Surat Al-Furqan, 25, 27-29. Para mufasir menjelaskan kalimat menggigit dua tangannya, diartikan sebagai penyesalan yang amat sangat dalam. Tetapi sia-sia karena sudah tidak mungkin lagi untuk bisa kembali. Karena saat di dunia sebenarnya sudah diingatkan dan diperintahkan. Namun justru tidak mengikuti anjuran kebenaran tersebut. Salah memilih teman justru semakin menjauhkan diri dari pedoman hidup yang hakiki yaitu Al-Quran, dan menjauhkan dari kebaikan dan petunjuk hidup yang lurus dan benar. Artinya manusia akan terpisah semakin jauh dari rombongan Rasulullah, yang melewati jalan kebenaran menuju ke arah kebaikan yang hak yaitu Allah. Mengapa kita harus selektif dalam memilih teman di dunia?
Karena di dunia ada golongan manusia yang terlihat baik kepada seseorang, tetapi justru semakin menjauhkan dan menyesatkan dari jalan kebenaran yang lurus. Oleh karena itu, seseorang perlu untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu. Sehingga ketika dalam beramal memiliki dasar dan prinsip dalam menjalani kehidupan di dunia. Mempelajari ilmu menjadi penting dan tidak ada batasan waktunya, baik anak-anak maupun orang tua, pria maupun wanita. Hal tersebut berguna untuk membedakan dalam memilih golongan dan teman yang sesuai untuk kehidupan di akhirat. Hasan al-Basri dalam kitab Ma'alimut Tanzil berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda terkait dengan syafaat yang diberikan di antara para sahabat di hari kiamat. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu, yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, salat, dan juga haji. Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka, ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah. Ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka, sudah tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientas. Hadis, riwayat Muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk dapat berteman, berinteraksi, dan menjalani hidup bersama dengan golongan orang-orang solih. Harapannya supaya saling mendukung dan memotivasi untuk beramal baik karena Allah semata. Dan juga saling menjaga agar meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan dilarang oleh Allah. Sehingga nantinya dapat kembali berkumpul di akhirat bersama-sama dengan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berada di dalam barisan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pewaris dan penghuni surga yang kekal. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisyawaf. Semoga bermanfaat.